yang bertema pendidikan Islam di era modern. Bagaimana sih pendidikan Islam itu di era yang sekarang ini kita ketahui bahwa globalisasi menyerang negara kita. Di Indonesia khususnya sangat terpengaruh oleh dunia barat ataupun modern. Nah, di situ di manakah Islam berperan dalam dunia modern seperti itu? Dalam hal ini akan disampaikan oleh pakar pendidikan Islam yang cukup disegani di Republik ini. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, Rektor UIN Maliki Malang periode 1997 sampai dengan 2013. Dan saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari pemateri. Beliau lahir di Trenggalek 2 Januari 51, anak ke-8 dari 16 bersaudara. Sebelum menjadi rektor UIN, beliau adalah wakil rektor 1 di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1983 sampai dengan 1986. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai dekan FISIP di UMM juga, dan setelah itu 96 beliau terpilih menjadi wakil direktur program Pascasarjana di UMM juga, dan setelah itu baru menjadi rektor di UIN selama kurang lebih dari 97 sampai dengan tahun 2013. Jadi bisa dihitung hampir 15 sampai 16 tahun beliau menjabat jadi rektor di UIN seperti itu. Kesibukan beliau saat ini, beliau juga sebagai Ketua Forum Rektor, Forum Penasehat Rektor PTIN se-Indonesia, dan beliau aktif menulis, peraih rekor muri selama 4 tahun menulis artikel tanpa berhenti 1 hari pun. Dan beliau dianugerahi rekor muri tahun 2006 sebagai pemimpin pendidikan Islam yang sangat cemerlang dalam merubah Stain Malang menjadi UIN dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan kampus-kampus Islam yang ada di Indonesia. Nah, saat ini tulisan beliau itu dapat diakses di web beliau imamsuprayogo.com yang jumlah tulisannya yang saat ini hari ini berjumlah 2.363 judul selama 4 tahun tanpa berhenti. Selama 6 tahun, sudah 6 tahun beliau menulis tanpa berhenti setiap harinya, setiap pagi setelah subuh beliau menulis. Nah, beliau juga dianugerahi sebagai tokoh pendidikan Islam dalam Jakarta Islamic Fair tahun 2012. Tokoh ekonomi itu disandang oleh Prof. Dr. Khairul Tanjung, dan beliau sebagai tokoh pendidikan Islam. Juga beliau pernah melihat berbagai lembaga pendidikan di Amerika, Eropa, Timur Tengah, Australia, dan seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, kita sambut beliau Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Waktu dan tempat silakan. Baik, berbicara tentang pendidikan Islam di era modern ini, kita ketahui bahwa pendidikan Islam sangat penting bagi dunia pendidikan umum khususnya. Karena itulah benteng ataupun ujung tombak dari segala pendidikan yang kita anut. Kita sebagai umat muslim tentu sangat memerlukan, sangat intens untuk mempelajari Islam guna memperoleh ilmu-ilmu yang bisa membentengi dari era globalisasi yang kita rasakan pada sekarang ini. Nah, langsung saja tanpa mempanjang lebar waktu, saya persilakan Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo untuk menyampaikan pandangannya terkait pendidikan Islam di era modern seperti ini. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, saudara-saudara, teman-teman, saudara-saudara sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya
Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, kita semua, dan siapa saja yang mengikuti dan mencintainya. Senang sekali saya diundang pada sore hari ini, dan saya mohon maaf terlambat. Saya sudah izin kalau terlambat, saya mau datang setelah sholat isya berjamaah di masjid saya. Berbicara pendidikan Islam, berbicara pendidikan Islam itu berbeda dengan berbicara tentang pendidikan agama Islam. Islam sebagai agama itu berbeda dengan Islam sebagai cara hidup. Kalau Islam itu kita maknai hanya sebatas agama, maka lalu konotasinya adalah sebatas terkait dengan masjid, terkait dengan mushola, terkait dengan kegiatan-kegiatan ritual. Itu biasanya disebut agama. Karena itulah di desa itu ada petugas agama. Petugas agama itu disebut mudin. Mudin itu tugasnya kalau ada orang mati, dia disuruh untuk merawat jenazah, mulai dari memandikan sampai memakamkan. Kalau ada orang nikah, diajak oleh KUA untuk menikahkan. Kalau ada kenduri, doa-doa, nyembelih kambing, dialah urusannya. Itu mudin. Urusan agama itu mudin. Hanya seringkali lalu saya bertanya, apakah Nabi Muhammad itu seperti mudin itu? Apakah Nabi Muhammad itu datang di muka bumi untuk menjadi mudin? Saya kira tidak. Jawaban saya kira tidak. Nabi Muhammad itu ngurus kehidupan mulai bangun tidur sampai tidur kembali semua orang. Bukan urusan mudin. Karena itu kalau di desa, Nabi Muhammad itu bukan mudin tapi lurah. Kalau di tingkat provinsi bukan kakanwil, tetapi gubernur. Muhammad itu gubernur. Kalau di Republik Indonesia ini itu bukan menteri agama, tapi presiden. Pak Jokowi itu bukan menteri agama, tetapi lalu kemudian Islam itu dianggap model itu, kelirunya di situ. Begitu juga di sekolah, pelajaran agama itu hanya fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, tarikh, bahasa Arab. Itu pelajaran agama, mulai dari SD, SMP sampai per SMA, perguruan tinggi. Itu ajarannya fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, tarikh, bahasa Arab. Itu pelajaran agama. Perguruan tinggi agama yang namanya Sekolah Tinggi Agama Islam dan juga IAIN itu hanya bahas usuluddin, lalu kemudian syariah, lalu adab, tarbiyah, dan usul apa itu? Usuluddin, dakwah, adab, tarbiyah, dan satu lagi itu apa? Dakwah. Hanya itu, hanya 5 itu. Tapi apa itu merangkum Islam? Tidak. Itu hanya persoalan-persoalan ritual. Itu adalah bagian Islam. Karena itu kalau kalian ini membicarakan tentang pendidikan Islam, maka kepala kita harus kita rubah. Harus kita kasih space untuk dibuka kembali bahwa Islam bukan sekedar mudin. Islam bukan sekedar pendidikan agama di sekolah dan disebut sebagai ilmu agama yang ada di perguruan tinggi Islam itu. Tetapi kalau itu pendidikan Islam begitu luasnya. Tak kala bicara Islam maka bicara ilmu. Ayat yang pertama kali turun itu adalah perintah untuk membaca, betapa eratnya dengan ilmu pengetahuan.
Bahkan lalu kemudian digandengkan dengan salah satu Asmaul Husna ialah Al-Khaliq, yang maha mencipta. Jadi Islam itu pertama kali bicara tentang ilmu, bicara tentang kreativitas yang maha mencipta. Itulah Islam. Kita menjadi Islam pertama kali diajak untuk pandai-pandai membaca. Dan yang pintar membaca itulah yang sukses. Orang yang bisa membaca ekonomi, dia sukses di bidang ekonomi. Orang yang pintar membaca di bidang politik, dia sukses di bidang politik. Menjadi anggota DPR, menjadi menteri, menjadi presiden. Yang tidak pintar membaca politik menjadi saya sangat keliru. Karena kita korban tidak bisa membaca politik. Yang bisa membaca ilmu sosial, dia canggih di bidang itu. Yang bisa membaca perkembangan teknologi, yang bisa membaca kekuatan musuh, maka mereka lah yang menang. Yang tidak bisa membaca kekuatan musuh, dia lah yang kalah. Membaca ditambah dengan mencipta, membaca dan mencipta. Pendidikan Islam sesungguhnya adalah pendidikan yang bagaimana memperkokoh pribadi. Orang mengatakan SDM. Orang yang kokoh pribadinya itu adalah orang yang tahu tentang dirinya sendiri. Mengetahui tentang dirinya sendiri itu betapa pentingnya. Orang yang tidak mengetahui dirinya sendiri disebut orang yang tidak tahu diri. Begitu jeleknya. Begitu mulai mulianya orang yang tahu tentang dirinya, sampai orang yang tahu tentang dirinya maka tahu tentang Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang unggul, orang yang hebat menurut Islam adalah orang yang bisa dipercaya. Nabi, Rasul, Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul dikasih sifat bisa dipercaya, Al-Amin. Di Indonesia ini ruwet kayak begini ini karena banyak orang yang nggak bisa dipercaya. Islam datang sesungguhnya ingin memperbaiki itu. Orang yang diunggul itu adalah orang yang bisa menjaga pikirannya, bisa menjaga hatinya, bisa menjaga raganya. Hatinya jernih, bersih, pikirannya bersih, raganya tidak masuk hal-hal yang kira-kira tidak boleh, hal-hal yang haram. Orang yang bagus menurut Islam itu, yang saya katakan yang nomor 2 tadi adalah orang yang tidak saja berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bagus adalah orang yang memberi manfaat buat orang lain. Coba ini kalau kita kembangkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat buat manusia lain. Kalau kita kembangkan, sebaik-baik organisasi adalah organisasi yang memberi manfaat buat organisasi yang lain. Khairul jam'iyah anfa'uha lil jam'iyah. Sebaik-baik negara adalah negara yang memberi manfaat buat negara yang lain. Coba kalau kita kembangkan seperti itu. Nah, yang ketiga soal keadilan sesungguhnya, keadilan. Soal kejujuran, adil dan jujur itu penting sekali. Tadi di SMS saya ada orang bertanya kepada saya. Dia menanyakan, saya ada 2 pilihan Ustaz. Satu, apakah saya ini harus memberi keterangan secara jujur? Tetapi risikonya lembaga yang saya ada di situ menjadi ambruk, tercoreng namanya. Kalau saya jujur, atau saya tidak jujur, tetapi lembaga yang saya ada di situ menjadi selamat. Pilih mana Ustaz? Tak bilang, kalau kita beragama Islam, maka pilih yang pertama. Harus jujur. Jujur nomor 1. Sekalipun kita masuk penjara, anak kita masuk penjara, istri masuk penjara, ayah dan istri, ayah dan ibu kita masuk penjara,
gara-gara kita jujur, maka jujur ini yang dipilih. Sebab tidak jujur itu dampaknya luar biasa. Dia memberikan usaha-usaha kayak begitu banyaknya ini, kalau tidak jujur sebentar lagi mati. Kita menjadi tokoh lalu tidak jujur, maka ketokohannya ambruk. Diingatkan di dalam Islam bahwa sebuah kaum, sebuah suku, sebuah bangsa tidak akan hancur gara-gara politik, gara-gara ekonomi, gara-gara sosial, gara-gara perang, tidak akan hancur. Kehancuran ini karena kebohongan-kebohongan. Kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Fir'aun hancur bukan karena politik, bukan karena ekonomi, tetapi karena kebohongan-kebohongan. Karena itu maka lembaga kita, institusi kita itu mungkin sampai khawatir akan hancur karena sampai itu bohong. Tidak, justru bohong itulah yang menjadikan kita hancur. Pendidikan Islam juga pendidikan agama yang memberikan tuntunan tentang ritual itu. Tetapi agama Islam tidak hanya ritual. Islam adalah luas sederhana. Lalu kemudian Islam mengajarkan tentang amal soleh, beramal soleh. Beramal artinya bekerja, soleh artinya benar. Karena itu amal soleh itu bekerja secara benar. Urusan-urusan ekonomi serahkan ahlinya, urusan politik serahkan ahlinya, urusan peternakan ahlinya, kesehatan ahlinya, pendidikan ahlinya. Nabi juga mengatakan, manakala sesuatu diserahkan pada bukan ahlinya, maka fakta sah, kehancuran. Karena itu beramal soleh adalah bekerja secara benar, secara profesional. Hanya seringkali amal soleh itu kita maknai sederhana, menjadi kota amal. Yang ngajari itu ya di mana, kelompok studi mana. Amal soleh kok menjadi kota amal. Coba manakala pendidikan Islam itu adalah membawa orang kaya ilmu, membawa orang menjadi berkualitas, membawa orang untuk jujur dan adil, membawa orang untuk memiliki spiritualitas yang dalam, membawa orang untuk beramal soleh, kerja profesional, maka pendidikan ini akan terjawab. Pendidikan ini akan terjawab. Karena itu tadi pagi saya menulis tulisan saya yang ke 2363. Hari ini saya menulis artikel yang berturut-turut tadi. Katanya 4 tahun, bukan 4 tahun, 6 tahun setengah. 2363 yang saya menulis tentang bekal penting generasi mendatang. Itu sesungguhnya ada 3 saja. Yang satu saya katakan menjadikan asalkan anak-anak itu berkarakter, berakhlak. Disebut berakhlak itu sesungguhnya adalah akhlak itu kan perilaku yang otomatis, yang tatkala kita mau menjalankan tidak usah mikir lagi, itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi akhlak. Tatkala kita melakukan sesuatu, tatkala kita minum mesti pakai basmalah, lalu pakai tangan kanan, tidak usah mikir. Itu namanya sudah menjadi akhlak. Akhlak luas sekali. Yang kedua adalah menjadikan anak-anak itu cinta ilmu. Cinta ilmu, bukan lalu kemudian dengan ilmu menjadi beban. Karena itu saya sarankan dalam tulisan saya itu anak-anak sekolah itu mulai dari SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi, dipercaya aja lah mereka itu untuk melakukan riset, sudah untuk melakukan pencarian sendiri. Jangan lalu kemudian untuk mengerti hal yang sepele saja dituntut-tuntut. Generasi muda Islam ini bukan generasi buta. Yang patut dituntun itu hanya orang buta. Kalau orang lalu tidak buta dituntun, itu lalu momen, mau tidak buta kok dituntun.
malah seperti orang buta. Pendidikan sekarang ini memperlakukan anak-anak yang nggak buta seperti orang buta. Dituntut-tuntut, bukunya ini harus dipelajari seperti ini, lalu kemudian kamu harus ngapalkan ini. Itulah yang saya sebut sebagai proses menuntun, memperlakukan mereka seperti orang buta, padahal tidak buta. Karena itu apa? Untuk agar mereka cinta ilmu, ditumbuh kembangkan riset ekonomi, riset hukum, riset sosial, diajak lihat, kiroah melihat, ikro tadi melihat. Seringkali kita ini hanya dituntut, dikasih, kamu hari ini belajar ini, kamu ini belajar ini, kamu ini belajar ini. Ini sistem ini harus dirubah. Ini sistem ini harus dirubah. Dikira otaknya Dwi ini dan juga otak kita semua itu seperti gelas. Lalu kemudian gelas itu dianggap bisa diisi sampai 6 gelas kali, satu semester 16 kali. Kalau 16 kali, lalu dianggap sudah penuh. Lalu dievaluasi, dilihat apakah sudah penuh atau belum. Padahal otak manusia itu tidak seperti gelas. Kalau toh seperti gelas, adalah gelas yang bocor. Kalau toh otak sampean ini seperti gelas, maka adalah gelas yang bocor. Hari ini dikasih kuliah 2 jam, masuk di otak ini. Minggu depan diisi lagi. Yang kemarin ini sebelumnya sudah lupa semua. Diisi lagi, sudah 2 kali ngisi. Minggu berikutnya diisi lagi 2 jam, dikira lalu kemudian masih ada di situ, padahal sudah hilang. Sampai ke 16 kali, dikira 16 kali itu masih ada di kelas itu, padahal semua sudah lupa. Jangankan muridnya, gurunya pun juga lupa. Ini yang tidak kita sadari di situ. Tetapi kalau itu diganti dengan proses pencarian sendiri, seperti saya menulis tiap pagi, itu lalu terikat, pengetahuan itu lalu menjadi ada. Itulah lalu riset itu menjadikan anak-anak lalu kemudian menjadi lama-lama menjadi cinta ilmu. Mencintai ilmu itu karena dia mencari sendiri lalu mendapatkan pengakuan. Yang pertama tadi adalah karakter atau akhlak, yang kedua adalah cinta ilmu. Tatkala sekolah bukan lalu terpaksa, tapi sekolah. Tatkala sekolah, maka kalau di kampus gurunya itu dikejar-kejar. Merasa sayang kok gurunya tidak datang. Merasa sayang kok dosennya tidak datang. Tetapi yang ada sekarang ini, merasa sayang gurunya tidak datang. Jadi guru itu lalu kemudian tidak dicintai. Guru tidak diharapkan untuk datang, tapi guru didoakan mudah-mudahan tidak datang. Ini sesungguhnya ada kesalahan yang berdasar. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Yang ketiga adalah diberi kemampuan untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Tantangan masa datang itu tidak seperti sekarang ini. Tantangan sekarang ini tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini, apalagi kalau saya bandingkan dengan zaman saya dulu, buku itu sulit sekali. Sekarang ini coba kita jujur saja. Dengan adanya komputer, dengan adanya tablet, dengan adanya ini, kalau hanya sekedar cari informasi, betapa mudahnya deh. Mudah sekali cari informasi. Anak-anak itu kalau disuruh misalnya suruh teliti tentang siapa sih Maulana Malik Ibrahim, siapa sih sesungguhnya Sunan Ampel, siapa sih sesungguhnya Diponegoro, siapa sih sesungguhnya gubernur yang pertama di Jawa Timur ini. Anak saya yang masih, cucu saya masih SD itu dengan cari di komputer cepet sekali anak saya, cucu saya cepet sekali nyari informasi. Sudah ketemu, sudah ketemu.
Itu belum tentu kalau gurunya bisa loh. Belum tentu kalau dosennya itu bisa nyarinya itu, bahkan hidupkan komputer tidak bisa tuh. Ke depan itu seperti itu. Karena itu kalau sekarang bicara kurikulum itu ketinggalan zaman. Hari ini kok bicara kurikulum, hari ini kok bicara bahan pelajaran, hari ini kok bicara buku teks. Coba hari ini buku teks itu sudah ada di rumah masing-masing, di tabletnya anak masing-masing itu sudah ada di situ. Apalagi lalu kemudian model pendidikan kita ini tidak menumbuhkan imajinasi. Dari sekian banyak itu saya hanya mengenal Dwi yang tulisannya bagus. Tulisannya kan bagus Dwi ya. Tetapi banyak mahasiswa yang saya ini katanya mau menulis seperti saya, tapi tidak nulis. Kenapa kamu tidak nulis? Karena terbiasa bukan lalu memproduk imajinasi, khayalan, tetapi yang dipikirkan ini, jawaban ini A atau B, jawaban ini A, B atau C, D. Jadi pikiran kita ini hanya A, B, pikiran ini hanya A, B, C, D. Pikiran ini adalah benar dan salah. Kelirunya di situ, lalu kemudian tidak melahirkan imajinasi. Padahal orang itu perlu diimajinasi. Quran itu mengajarkan kita bahwa setelah kita mati nanti ada akhirat. Akhirat itu ada surga dan neraka. Digambarkan di neraka itu ada susu, ada sungai, tapi di situ ada susu yang mengalir. Ada buah-buahan yang tidak pernah henti-hentinya. Ada kebun-kebun. Ada bidadari, jumlahnya tidak hanya 4, tapi ada sekian banyak. Itu kan mengimajinasi tentang masa depan. Mengimajinasi tentang masa depan. Pendidikan itu seharusnya melahirkan kemampuan berimajinasi itu. Tapi pendidikan sekarang ini malah justru mematikan khayalan itu. Coba, kalau pendidikan Islam seperti yang saya ceritakan ini, maka sampai kapanpun lalu kemudian bisa datang, hadir, dan menjawab persoalan. Tapi kalau pendidikan ini seperti ini dan tidak dirubah, maka orang akan menjadi bosan. Tapi Islam bukan begitu. Islam itu yang menginspirasi. Islam itu, pendidikan Islam itu yang menjadikan kita ini punya karakter yang bagus. Pendidikan Islam itu yang menjadikan kita ini cinta ilmu. Pendidikan Islam yang menjadikan kita ini kokoh. Maka pendidikan Islam itu saya tulis di depan kampus UIN Malang itu, di batu besar itu, yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk merusak itu. Kalau mau merusak itu ya silakan, tapi ketika masih akan merusak, nanti dia sendiri yang akan kena rusak. Orang yang mencintai, saya tulis di situ pendidikan Islam. Kuno ulil duha, jadilah kamu orang yang memiliki otak yang cerdas. Kuno ulil absar, jadilah kamu sekalian orang yang mempunyai pandangan mata dan telinga yang tajam. Seperti kucing itu pandangan matanya kan tajam gitu kan, lihat tikus itu telinganya tajam seperti anjing.